Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 116 Adegan Kacau. Di antara kerumunan itu, yang terkejut tetaplah terkejut, dan hanya wajah kepala keluarga Guan yang tampak gelap bagaikan dasar pot tanah liat, ada yang suram, kesuraman hampir menetes dari wajahnya. Tangannya terkepal, tatapannya menjadi gelap saat dia menatap Guan Xilin di atas panggung, tatapan membunuh yang mengerikan terpancar dari matanya. Pada saat itu, Guan Siruan sudah mengalami patah tangan, sedangkan tangan yang lain terpelintir dan tertahan di panggung yang tinggi, tidak dapat bergerak sedikit pun karena mukanya menempel di permukaan panggung, sehingga dia bahkan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Tatapan Guan Xilin agak bertentangan saat ia melihat sepupunya yang kalah dan terkekang. Ia bermaksud melumpuhkan lengannya, tetapi dalam benaknya, adegan-adegan saat mereka masih muda dan berlatih bersama melintas di benaknya dan hatinya pun melunak tak berdaya. Kamu kalah. Guan Xilin melepaskan genggamannya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat ke bawah panggung kompetisi. Tusukan pisau ke punggungnya di hutan 9 jebakan telah memutuskan ikatan persaudaraan di antara mereka dan mengalahkan Guan Siruan hari ini, hanya untuk membuktikan dirinya kepada mereka semua, dan untuk memberitahu mereka bahwa dia, Guan Xilin, tidak lebih rendah dari siapapun. Pahlawan memang ada di antara para pemuda. Patriark Guan, cucumu benar-benar mengejutkan kita semua di sini. Kita harus benar-benar memberi selamat kepada Patriark Guan, memiliki putra yang luar biasa dalam keluarga, kesuksesannya di masa depan pasti tidak terbatas. Berbagai kepala keluarga melihat bahwa hasil pertandingan telah diputuskan dan mereka semua bergegas memberi selamat kepada Patriark Senior Guan di samping. Dengan memiliki putra yang luar biasa sebagai anggota keluarga, kenaikan mereka ke kekuasaan yang lebih besar akan segera terjadi. Hehehe, terima kasih, terima kasih. Patriark Senior Guan tertawa kecil begitu bahagianya sehingga ia tidak bisa menutup mulutnya. Ketika tatapan matanya yang penuh kegembiraan dan sukacita beralih ke panggung, ekspresi wajahnya langsung berubah dan ia berteriak kaget. Berhenti. Terkejut, semua orang menoleh mengikuti pandangannya, dan apa yang mereka lihat benar-benar mengejutkan mereka. Mereka melihat Guan Siruan telah berdiri di atas panggung dan mencabut sebilah belati tersembunyi dari sepatu botnya. Tatapan matanya tampak sangat bengis dan gila, dia menyerbu sambil menghunus belatinya tepat ke arah Guan Xilin yang membelakanginya. Guan Xilin yang membelakanginya bahkan tidak menoleh, tetapi hanya melancarkan tendangan berputar yang kuat ke belakangnya di bawah teriakan kaget dari semua orang. Guan Siruan yang telah menusukkan belati yang digenggamnya dengan cepat tiba-tiba berteriak, saat seluruh tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya, jatuh berguling-guling dari panggung kompetisi. Aduh! Jatuh dari panggung, seteguk darah muncrat dari mulut Guan Siruan, saat ia terjatuh lemas ke tanah, bahkan tidak mampu mengumpulkan cukup kekuatan untuk bangkit. Siruan! Kepala keluarga Guan berteriak kaget, berlari terburu-buru untuk membantu putranya berdiri. Ayah, bunuh! Bunuh dia! Tangannya mencengkeram lengan baju ayahnya, darah mengucur dari mulutnya sehingga membuatnya sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Kesin ia benar-benar tertegun, membeku di tempat dan matanya hanya menatap kosong saat pemandangan mengerikan itu terungkap satu demi satu di depan matanya. Dia merasa seolah-olah seluruh langit telah runtuh, dan guncangan yang tak terbayangkan yang menghancurkannya menyebabkan pergolakan emosi di dalam hatinya yang menolak untuk dipadamkan, mendorong gelombang darah meledak di dalam dadanya ke tenggorokannya, di mana tenggorokannya tiba-tiba tercekat. Aduh! Darah segar menyembur keluar dan pandangannya menjadi gelap, dia langsung pingsan. Xin ya! Ayah dan ibu berteriak, cepat-cepat meraih putri mereka dengan panik. Melihat seluruh situasi berubah menjadi kekacauan, wajah semua orang menjadi tercengang. Keluarga Guan, benar-benar telah jatuh ke dalam kekacauan besar. Putra kepala keluarga Guan kalah dalam pertandingan untuk memperebutkan kepala muda dan ia membalas dengan membawa senjata ke dalam pertandingan. Dan pada akhirnya, kekuatannya tidak memadai dan ia ditendang hingga terlempar jauh. Kekuatan di balik satu tendangan Guan Xilin itu telah mengejutkan mereka semua di sana dan diperkirakan Guan Siruan tidak akan bangun dari tempat tidur setidaknya selama 10 hingga 14 hari ke depan. Namun, dibandingkan dengan Guan Siruan yang memiliki niat membunuh, Guan Xilin benar-benar menahan tendangan itu, atau, dengan tingkat kekuatan yang ia tunjukkan dalam pertandingan, membunuh Guan Siruan saat Guan Xilin berbalik tidak akan menjadi kesulitan baginya sama sekali. Feng Jiu tersenyum melihat sekeliling saat dia melihat kekacauan yang terjadi di sekelilingnya. Seolah tidak sabar menunggu kekacauan bertambah parah, dia tersenyum lebar saat berkata, "Kakak, bukankah kamu bilang ada hal lain yang ingin kamu katakan? Cepat, katakan saja agar kita bisa pergi. Tempat ini sudah terlalu gaduh."